Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang tema 8, daerah tempat tinggalku. Dengan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Jika kalian ingin belajar, jangan lupa siapkan alat tulis dan bukumu ya. Tulis dengan rapi agar kamu mudah membacanya ketika nanti belajar kembali. Tujuan pembelajaran kita melalui tayangan video ini, kamu dapat menyajikan hasil identifikasi keragaman ekonomi, dalam hal ini mata pencaharian, di provinsi setempat, serta hubungannya dengan karakteristik ruang dengan disiplin dan kerja keras. Karena kita membahas tentang mata pencaharian, makanya kita harus terbiasa untuk disiplin dan juga bekerja keras. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Apa saja ya mata pencaharian di daerah pesisir pantai? Kalian tahu nggak? Jika mata pencaharian di daerah pesisir pantai biasanya ada yang bekerja sebagai nelayan, ada pula yang bekerja sebagai petani garam. Kemudian, jika di daerah dataran rendah, banyak orang-orang yang bekerja sebagai petani atau peternak. Jika di dataran tinggi, juga banyak yang bekerja sebagai petani. Bisa petani teh, atau petani stroberi, seperti itu. Penduduk yang tinggal di daerah juga memiliki pencaharian berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin. Perajin itu membuat sesuatu ya, bisa membuat patung atau membuat kursi. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai pedagang, buruh tani, dan juga perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa. Ini kebanyakan orang bekerja sebagai pekerja jasa ya. Ada yang sebagai pegawai bank, konsultan, pengacara, dan juga ada yang bekerja sebagai sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu termasuk tinggal di lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? Hayo, kamu kira-kira masuk ke bagian mana ya? Kemudian, amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Setelah diamati, buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu seperti berikut. Nah, kalian salin laporan hasil pengamatan seperti ini di buku tulis ya. Kirim laporan hasil pengamatan ke dalam Google Classroom. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan juga nomor absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.